ta'nis. As-sakinah, sakinah itu mati. Ini salah satu ciri bahwa kalimat yang berujung tak begini itu berarti kalimatnya itu kata kerja, fi'il. Insyaqqat, muddat dan seterusnya. Takhallat itu. Itu fi'il. Kemudian yang kedua, kan kata kerja itu ada yang pekerjaannya sudah dilakukan, ada yang belum terjadi pekerjaannya, belum terjadi. Nah, yang kedua, ada dalam Al-Quran itu kata kerjanya itu menunjukkan sudah terjadi, Akan tetapi jika itu diawali dengan idza, nah, maka kata kerja yang pekerjaannya menunjukkan sudah terjadi itu menunjukkan belum terwujud. Walaupun pekerjaan itu sudah dilakukan, tapi kejadiannya belum gitu. Kalau diawali dengan idza. Seperti insyaqqat ini kan diawali dengan idza. Idza itu apabila. As-sama'u ini langit. Secara bahasa insyaqqat ini kalimatnya insyaqqat. Kemudian dibaca idzas sama'u syaqqat. Tidak boleh dibaca idzas sama'u insyaqqat. Apa alasannya? Hamzah wasol disebutnya ini. Jadi u-nya ini langsung ke sini. Tapi kalimatnya sendiri ini disebut insyaqqat. Nah, insyaqqat itu secara bahasa artinya sudah terbelah. Sudah, karena ini kata kerja menunjukkan masa lampau. Insyaqqat itu sudah terbelah. Akan tetapi karena diawali dengan idza, sudah terbelahnya itu nanti, gitu tuh maksudnya. Bukan sekarang belum. Jadi waktu ayat ini difirmankan, belum kejadian terbelahnya, belum. Itu. Apabila langit sudah terbelah, kan begitu kan? Sudah belum terbelahnya? Belum kan, belum terwujud. Tapi tetap artinya sudah terbelah. Apabila langit sudah terbelah. Idzas sama'u syaqqat. Nah, wa azinat tuh. Azinat juga ada tak maftuhah, tak ta'nis. Berarti azinat juga kalimat fi'il, kata kerja. Wa azinat. Jadi ini sukunnya asli, bukan karena waqaf, bukan karena apa. Memang di sini ayat ya. Tapi di sini matinya ini bukan karena waqaf, bukan, memang asli. Taknya tak sukun, taknya sukun. Sama dengan azinat. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Azinat ini artinya apa? Patuh ya. Patuh. Azinat itu patuh. Ahli bahasa menyatakan akar kata azinat itu satu akar kata dengan uzun. Satu akar kata. Jadi akar katanya hamzah, zal, nun. Akar katanya dengan ini. Jadi satu akar kata dengan uzun. Uzunun itu telinga. Nah.
panggilan sholat juga dari akar kata ini, azan. Azan. Dari akar kata ini, mengambil akar kata dari ini, azan. Berarti azan itu adalah, ya, azan itu berarti mengumandangkan atau panggilan yang disuarakan masuk lewat telinga. Masuk ke telinga. Barang siapa orang yang Allah anugerahi telinga pendengaran, ini masuk suara azan ini ke telinganya, maka tidak pantas ketika ini suara masuk ke telinga tidak patuh. Tidak patuh, nggak pantas. Wong setelannya ke situ. Adinat itu kan patuh tuh dari akar kata uzun telinga. Mengumandangkan azan itu disuarakan masuk ke telinga. Makanya ada istilah kayak laku kuping aja ya, gitu ya. Kayak laku kuping. Jadi sama dengan tidak bertelinga maksudnya gitu. Ada azan tapi tidak mengijabah azan itu, jojong baik. Jojong baik, azan gitu. Main-main biasa, ngobrol-ngobrol biasa. Jojong baik, tidak patuh sama tidak punya telinga. Gitu. Jadi pantas kalau dihukumi dia itu sebagai orang yang Iya, tidak syukur nikmat, mengkufuri, seakan-akan tidak diakui bahwa dia punya telinga, seakan-akan dia tidak merasa bahwa Allah menganugerahi telinga. Oleh karena itu sahabat Nabi yang tidak bisa melihat, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum kan, ketika minta dispensasi kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya adalah rajulun a'ma, seorang yang tidak bisa melihat. Kemudian saya tidak punya penuntun, tidak punya orang yang bisa menuntun saya untuk pergi ke masjid. Itu. Maka bolehkah saya sholat di rumah? Kata Abdullah ibnu Maktum. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa menuntun saya pergi ke masjid. Kata Rasul, oh iya, silahkan kalau begitu. Tapi begitu ngaleos, katanya, dipanggil lagi. Hei, hal tasma'un nida'a fis shalah. Ini pertanyaannya. Hal tasma'un nida'a fis shalah. Hal tasma'un nida'a. Kamunya dengar enggak kalau ada azan, kalau ada panggilan? Dia dengar ya Rasul. Kalau azan kedengar, cuman saya tidak bisa melihat. Kalau tidak ada yang nonton, takut nyasar dan segala macam. Mendengar. Lalu apa kata Nabi? Kalau begitu fa'ajib, maka Anda harus mengijabah panggilan itu. Gitu. Artinya apa? Dia itu buta juga, buta mata. Kalau memang tidak buta hati, maka harus ke masjid. Itu. Karena mendengar azan tadi, bahwa azan itu menyuarakan panggilan masuk ke telinga, ke uzun. Nah, maka harus patuh. Jadi Abdullah ibnu Maktum yang buta mata saja oleh Rasul disuruh ke masjid ketika mendengar azan, apalagi yang melek begitu kan? Ya, gitu ya. Maka inilah
beruntungnya orang yang punya telinga kemudian mengijabah azan. Karena itu ini sudah sepantasnya begitu. Jadi bukan hebat, bukan, memang pantasnya begitu. Pantasnya begitu. Ada azan, kedengaran, berangkat ke masjid. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Li kepada, linya kepada, rabbiha, Rabb, Tuhan. Ya. Ha, Tuhannya. Wa huqqat, dan huqqat, dan sudah semestinya. Huqqat. Ya. Wa idzal ardu muddat. Nah, sama. Jadi ini maksudnya gambaran kiamat. Gambaran kiamat. Bahwa nanti ketika kiamat itu langit terbelah, kemudian bumi dibentangkan, wa alqat ma fiha wa takhallat. Alqat itu memuntahkan. Yang namanya muntah itu berarti mengeluarkan isi perut. Kan disebut perut bumi. Memuntahkan. Jadi apa yang ada di dalam itu keluar. Ya. Itu al-qas. Al-qas keluar ma fiha. Ma-nya itu ma mausul, apapun. Ma-nya itu ma, apapun. Fiha, yang ada di dalamnya, di dalam bumi itu. Dikatakan di dalam tafsir, al-qas ma fi batniha, memuntahkan apa yang ada di perut bumi. Apa itu isinya? Minal amwat, termasuk orang-orang mati. Seluruh yang dikubur itu pada keluar. Betapa banyaknya ya. Minal amwat. Nah, kemudian wa takhallat. Itu hanya kosong. Artinya sampai kosong, sampai habis semuanya dikeluarkan. Wa takhallat, sampai habis. Ya, jadi ini sebagai pelajaran buat kita. Sebelum kejadian sudah diinformasikan, tujuannya supaya kita yakin betul bahwa Allah Maha Kuasa gitu. Allah Maha Kuasa. Kemudian kehidupan kita ini akan berujung dengan kerusakan, kan? Itu sama seiring dengan penjelasan yang disampaikan di surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, kullu seluruh. Jadi kullu itu menunjukkan tidak ada yang tersisa satupun. Kullu seluruh atau setiap, man orang, alaiha yang ada ini di atas bumi ini, fanin itu fana, rusak, hancur. Yang tidak rusak hanya satu, siapa? Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah. Selainnya rusak. Nah, jadi supaya kita berpikir bahwa kita ini juga rusak.
badannya rusak, mati. Itu semua yang hidup itu bakal mati. Yang mati memang sudah mati, namanya mati. Barang hidup juga mati gitu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diajari oleh Jibril alaihi salam. Ini hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, qala Jibril, kata Rasul, Jibril pernah mengajari aku. Kata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, kata Jibril, hiduplah engkau semaumu itu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, selama apapun, seberapapun usia hidup ini, ya, sepanjang apapun usia hidup ini, fa innaka mayyitun, ujung-ujungnya mati. Itu. Maka engkau itu adalah mayit. Kamu itu mayit, artinya calon mati. Yang usianya pendek, yang usia panjang, tetap ujungnya mati. Fa innaka mayyitun. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Satu. Yang kedua, kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Ahbib, cintailah olehmu siapapun, ma syi'ta, apapun yang kamu mau. Silakan mencintai apa saja yang kamu mau. Apa saja. Apakah cinta keluarga, cinta istri, cinta duniawi, cinta pekerjaan, cinta jabatan, silakan. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu. Fa innaka mufariquhu. Sesungguhnya engkau akan berpisah dengan yang dicintai itu. Akan berpisah dengan yang dicintai tadi itu. Itu. Jadi diingatkan, tidak artinya tidak langgeng. Tidak langgeng. Hidup tidak langgeng. Yang dicintai juga tidak selamanya akan bareng dengan yang dicintai, akan berpisah. Yang ketiganya, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Wa'mal, silakan kau bekerja, silakan kau beramal, berbuat ma syi'ta, apapun yang kamu mau. Semaumu silakan. Silakan berbuat semaumu. Tapi harus ingat, fa innaka mulaqihi, bahwa sungguhnya engkau akan menemuinya. Mulaqihi. Nah, hi-nya itu, menemuinya itu, ada yang mengatakan ma minan nas may yu'idu dhamir ala qaulihi rabbuk. Ada satu penafsiran menemui, maksudnya menemui Allah. Menemui Allah. Artinya kalau menemui Allah, Allah akan bertanya, akan menghisab dari apa yang tadi diperbuat semaunya tadi. Itu. Semata kan semaunya silahkan. Tapi semaunya itu akan ada konsekuensi, nanti ditanya, dihisab dan dibalas. Gitu. Itu kalau hi-nya itu kembali kepada Allah, akan menemui Allah. Bisa juga menemuinya itu menemui amal.
Silakan berbuat, beramal semaumu. Ingat nanti kamu akan menemuinya. Amal itu sendiri akan ditemui oleh yang beramal itu. Kita nih amalnya baik. Baiknya amal itu kita nanti akan ketemu dengan amal baiknya itu. Pun demikian sebaliknya, kita ini tukang maksiat. Amal kemaksiatan itu kita akan menemui amalnya itu. Jadi amal baik akan ketemu dengan si pelakunya. Amal jahat juga akan ketemu oleh si pelakunya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Orang yang siapa beramal satu kebaikan, maka akan diperlihatkan si kebaikan itu kepada siapa? Yang pelakunya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa berbuat kejelekan, ya roh akan diperlihatkan. Nah, habis waktunya, sampai kepada tadi ya wa alqas ma fiha wa zakharat wa azinat li rabbiha wa huqqas. Ya, ayat wa azinat li rabbiha wa huqqas itu sama dengan pengertian sama dengan wa azinat li rabbiha wa huqqas. Ayat kedua tadi sama, bahwa yang terjadi itu baik belahnya langit maupun terhamparnya bumi maupun muntahnya isi perut bumi, itu semua adalah bukti kepatuhan makhluk kepada Khalik. Ya, bukti kepatuhan makhluk kepada Khalik. Kita juga makhluk, masa kita nggak patuh kepada Allah? Karena kita ini adalah makhluk, tentu pantas dong taat kepada yang menciptakan kita. Gitu. Pantas benar. Demikian. Para jamaah sekalian, apa ada yang bertanya atau ya? Tadi di awal Ustaz menyinggung soal sujud. Iya. Saya ingin bertanya, bagaimana orang yang melakukan sujud syukur, katakanlah orang kurang, tiba-tiba dia mendengar kabar gembira, sujudnya itu harus menghadap kemana, dan apakah boleh seketika itu? Pertanyaannya, apakah sujudnya itu dilakukan seketika itu, ketika mendengar kabar gembira atau syukur? Oh iya. Terus menghadap kemana? Oh iya. Iya boleh Pak, seketika itu juga boleh. Seketika itu juga boleh. Menghadapnya ya tidak disyaratkan harus menghadap kiblat, tidak disyaratkan gitu, tidak disyaratkan. Ya, walaupun memang sebaiknya menghadap kiblat, tapi tidak disyaratkan kiblat karena intinya sujud itu kepada Allah. Intinya sujud itu kepada Allah. Gitu. Boleh Pak. Apakah sujud syukur, apa sujud tilawah? Dan sujudnya satu kali, bukan dua kali sujud. Demikian para jamaah sekalian. Oh iya. Yang tadi saya singgung masalah itu kemungkinan kata-kata dengan ketetapan. Kalau di ayat misalnya dalam Al-Araf ayat 79, 179, kalau tak berlaku di jahannam atas yang mengaji, itu urutan pertanggungjawabannya lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yun la yubsiruna biha, lahum adhanun la yasma'una biha. Nah ini memahaminya gimana saja? Artinya apakah urutan itu menunjukkan prioritas penggunaan instrumen yang Allah berikan untuk kita, atau hanya sekedar urutan saja? Qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun
la yubsiruna biha. Baru azanun ya, azanun la yasma'una biha. Wallahu a'lam. Apakah ini urutan ini memang ada prioritas hati sebelum mata dan seterusnya? Apakah hanya rangkuman bahwa tiga inilah yang menjadi perhatian, sangat harus ada perhatian, karena memang tiga ini, bahwa hati, melihat, mendengar, ini tiga hal yang menentukan seorang itu bisa berbuat, ya, berbuat baik, berbuat jahat, itu dari hati sumbernya, dari hati sumbernya, ya. Tapi boleh jadi bahwa apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, itu berawal dari hati, kan? Sebab orang bisa jadi, bukan bisa jadi, kebanyakan lah, bahwa mata dengan telinga itu punya seorang itu, punya. Dia jelas melihat, dia jelas mendengar, tapi hasil dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, itu ditentukan oleh hatinya. Gitu. Contoh tadi itu, azanun, sekalipun yang dia dengar itu suara seruan sholat, dan dia tahu betul bahwa sholat itu wajib, dan dia tahu betul bahwa berjamaah masjid itu suatu hal yang baik, gitu. Kemudian matanya bisa melihat, tidak ada kendala untuk pergi ke masjid, tapi kalau hatinya terkunci, nggak bisa jalan, gitu Pak. Bisa jadi begitu, jadi gitu. Tapi walau alam, apakah emang itu pastinya. Tapi kalau kita pahami juga, hati itu memang bisa melahirkan amal kita, gitu, ya Pak. Itu di surat Al-A'raf ya, Al-A'raf. Awalnya itu walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Jadi kalau hati ini tidak bisa untuk memahami yang benar, mata itu tidak bisa melihat yang baik, telinga tidak bisa mendengar yang baik, maka itu ulaika kal an'am, sama dengan binatang gitu. Binatang juga melihat, kan? Binatang juga mendengar, tapi jojong baik, kan binatang mah. Artinya lemon manusia pun jojong baik, dinasehati jojong baik, biasa baik, nggak ada pengaruhnya. Sama dengan binatang gitu. Kata Al-Quran, sama. Supaya kita jangan sama dengan binatang, ya fungsikan telinga kita, mata kita, fungsikan tuh yang bentuk yang baik-baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada yang keliru itu dari kesalahan saya sendiri, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.